Hai guys, selamat datang kembali di Bioskop Minicorp. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Di kesempatan kali ini kita bakal menyelami alur cerita dari sebuah film sci-fi action yang cukup menarik berjudul Monster of Man yang dirilis pada tahun 2020. Film ini mengisahkan tentang eksperimen robot canggih yang diuji cobakan di tengah belantara hutan Thailand. Robot-robot ini ditenagai oleh kecerdasan buatan atau AI super canggih. Namun, para ilmuwan juga membekalinya dengan kode pemrograman manual sebagai pengendali utama. Sayangnya, dalam proses pengoperasiannya, robot-robot ini mengalami gangguan sistem atau disfungsi. Situasi semakin mencekam ketika robot-robot ini mulai membantai warga desa dengan cara yang sangat brutal. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Kencangkan sabuk pengaman kalian, siapkan cemilan dan kopi hangat, karena inilah dia ulasan lengkap Monster of Man tahun 2020. Oh ya, sebelum kita mulai, kalau kalian menikmati konten alur cerita film seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan komentar yang membangun, dan subscribe channel ini agar Mimin semakin semangat menghadirkan konten-konten menarik berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan 3 orang programmer freelance yang direkrut secara misterius oleh sebuah agen rahasia Amerika Serikat bersama seorang pengusaha terkenal asal negeri Paman Sam. Ketiga programmer ini bernama James, Felding, dan Kroger. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata ada lebih dari 200 perusahaan teknologi di Amerika yang sedang berlomba-lomba mengembangkan robot dengan berbagai tingkat kecerdasan. Semua perusahaan ini bersaing ketat untuk memenangkan kontrak militer yang sangat menggiurkan. Kontrak yang bisa menghasilkan jutaan dolar jika proyek mereka berhasil. Ketiga programmer ini kemudian dijemput oleh seorang tentara bayaran tangguh bernama Bowler. Bowler lantas menurunkan Felding dan Kroger di sebuah pangkalan tersembunyi untuk menyiapkan peralatan coding. Have connection. Sementara ia membawa James masuk lebih dalam ke hutan dan mendirikan antena sinyal, CCTV serta seluruh infrastruktur komunikasi yang diperlukan. Mereka menyusuri hutan lebat dengan penuh kewaspadaan, menghindari jebakan ranjau darat milik penduduk lokal, serta patroli kelompok kriminal bersenjata yang sedang beraktivitas di area tersebut. Di sisi lain, sekelompok mahasiswa kedokteran asal Amerika mengalami masalah serius dengan kendaraan mereka setelah secara tidak sengaja menginjak ranjau tajam yang tersembunyi di bawah semak dan rerumputan. Karena hari mulai malam dan situasi semakin mencekam, mereka memutuskan untuk mencari desa terdekat dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan, mereka bahkan sempat bertemu dengan beberapa anak laki-laki lokal yang menyergap mereka menggunakan senapan kayu mainan. Sebuah momen yang sekaligus menggemaskan dan menegangkan. Sementara itu, James telah kembali ke pangkalan bersama Bowler dan melaporkan progres pekerjaan mereka kepada seorang agen CIA. Agen tersebut kemudian memerintahkan sebuah pesawat untuk menjatuhkan 4 unit robot militer ke kawasan hutan perbatasan antara Vietnam dan Kamboja. Misi robot-robot ini adalah melumpuhkan jaringan kriminal yang diduga bersembunyi di dalam hutan tersebut. Akhirnya, keempat robot itu pun dijatuhkan menggunakan parasut dan mendarat di wilayah hutan Thailand. Namun, ada satu robot yang mengalami kegagalan pada sistem parasutnya sehingga jatuh dengan sangat keras. Dampak jatuhnya membuat modul komunikasi bawaannya mengalami error dan tidak bisa lagi dijangkau oleh tim programmer. Artinya, robot tersebut masih berfungsi dengan baik, hanya saja ia tidak dapat dikendalikan dari jarak jauh karena chip komunikasi rusak dan terpisah dari unit utamanya. Merespon kejadian ini, Bowler meyakinkan pihak agensi bahwa insiden tersebut tidak akan menggagalkan operasi secara keseluruhan. Menurutnya, setelah misi selesai, 3 robot lainnya yang masih aktif dapat diprogram kembali untuk melumpuhkan robot yang rusak tersebut. Sementara itu, di lokasi berbeda, para mahasiswa kedokteran yang tersesat akhirnya tiba di sebuah pemukiman penduduk. Mereka disambut oleh seorang wanita lokal bernama Kayla serta seorang turis Amerika bernama Mason, yang telah lama tinggal di sana dan menikah dengan Kayla. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekelompok kriminal bersenjata tiba-tiba muncul, marah dengan kehadiran para mahasiswa asing ini.
Meskipun para mahasiswa telah menjelaskan bahwa mereka hanya tersesat dan berprofesi sebagai pelajar kedokteran, pemimpin radikal yang menguasai wilayah tersebut tetap menolak kehadiran mereka dan menganggap mereka sebagai ancaman. Bahkan, sang pemimpin memberikan tenggat waktu agar para mahasiswa ini segera meninggalkan desa. Di saat yang hampir bersamaan, beberapa anak penduduk setempat tanpa sengaja menemukan lokasi jatuhnya para robot. Salah satu dari mereka menemukan modul komunikasi yang terlepas dari robot yang error tadi. Seketika itu pula, robot tersebut bangkit dan aktif kembali. Hal ini membuat anak-anak itu lari ketakutan. Robot yang menyadari bahwa modul pentingnya dipegang oleh anak-anak tersebut, lantas bergerak untuk mengejarnya. Di pangkalan, para teknisi yang berhasil menguji pergerakan 3 robot yang masih aktif kemudian menerima program perintah baru dari atasan mereka, seorang agen CIA. Dari rangkaian kejadian ini, ketiga programmer ini mulai menyadari bahwa ada misi rahasia yang tidak pernah dijelaskan kepada mereka sejak awal. Misi sesungguhnya akhirnya terungkap ketika ketiga robot itu mendatangi desa dan mulai membantai seluruh penduduk tanpa ampun. Dalam insiden berdarah ini, Mason berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan siapapun yang masih bisa diselamatkan, termasuk sang pemimpin kelompok kriminal yang sebelumnya mengancam mereka. Sementara itu, Fielding, salah satu programmer, menyadari bahwa misi ini sama sekali tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Ia segera berupaya membatalkan program untuk menghentikan aksi pembantaian yang sedang berlangsung, mengingat tugas mereka sejak awal hanya dijanjikan untuk melumpuhkan kelompok kriminal, bukan membunuh warga sipil yang tidak bersalah. Namun Boiler tiba-tiba menodongkan pistolnya dan memerintahkan mereka untuk tetap melanjutkan tugas. Menurutnya, operasi ini tidak boleh menyisakan satupun saksi. Artinya, pembunuhan terhadap warga desa sudah termasuk dalam bagian dari program tersebut. Akhirnya, para robot kembali beraksi dan mulai menembaki rumah-rumah penduduk, memaksa Mason dan warga lainnya untuk melarikan diri dan bersembunyi. Setelah mengetahui bahwa ada warga Amerika yang tersesat di lokasi, yaitu para mahasiswa kedokteran tersebut, agen yang memerintahkan operasi ini sempat mempertimbangkan untuk menghentikan misi. Namun, usut punya usut, terungkaplah bahwa Mason dulunya adalah seorang pasukan khusus Angkatan Laut Amerika. Meski demikian, pihak yang lebih tinggi dari sang agen, yaitu pengusaha terkenal yang mensponsori misi ini, memerintahkan agar operasi tetap dijalankan apapun yang terjadi. Mereka tidak boleh menyisakan satupun saksi, bahkan jika itu berarti mengorbankan warga Amerika sendiri. Bowler, take them all down. No witnesses. Ketiga robot lantas melakukan pengejaran terhadap Mason dan warga lainnya yang berlari masuk ke dalam hutan. Di saat yang bersamaan, robot rusak yang kita sebut saja sebagai BR-04 akhirnya tiba di pemukiman desa. Ia mengambil tablet milik salah satu mahasiswa kedokteran dan mulai memindai seluruh data yang tersimpan di dalamnya, termasuk informasi mengenai anatomi tubuh manusia. BR-04 kemudian menyeret salah satu mayat dan mulai melakukan prosedur pembedahan, mulai dari jantung, otak, hingga wajah. Berdasarkan pengetahuan yang dipindainya dari buku-buku kedokteran, karena pada dasarnya tidak ada yang memerintahkannya secara langsung. Ia hanya belajar secara mandiri dari apa yang ia pahami. Di sisi lain, Mason bersama Kayla sempat terpisah dari kelompok. Namun akhirnya mereka berhasil bertemu kembali. Sayangnya, beberapa mahasiswa lainnya telah menghilang dan satu mahasiswa pria tewas setelah kakinya terluka parah. Disusul oleh seorang mahasiswi perempuan yang meninggal karena kepalanya diremukkan oleh salah satu robot kiriman CIA. Meskipun mereka tahu bahwa korban adalah seorang mahasiswa kedokteran, demi kelancaran misi rahasia ini, pihak agensi tetap membiarkan hal itu terjadi. Bahkan, ketiga teknisi di pangkalan pun dibuat tidak berdaya dan bingung menghadapi situasi ini. Di satu sisi, jika mereka menghentikan program robot, mereka sendiri yang akan dibunuh oleh Boiler. Namun jika mereka tidak menghentikannya, korban dari warga Amerika lainnya tentu masih akan terus berjatuhan. Sementara itu, robot BR-04 menemukan sebuah laptop yang terhubung dengan antena yang sebelumnya dipasang oleh tim programmer di hutan. Robot itu kemudian meretas jaringan tersebut, memasuki server pangkalan dan mulai mengunduh seluruh data yang tersimpan. Hal ini membuat ketiga programmer kebingungan dan kewalahan, karena mereka sama sekali tidak bisa menghentikan tindakan BR-04. Bahkan, robot ini mampu menolak perintah penghancuran diri yang dikirim oleh para teknisi melalui kode komputer mereka.
Panik dengan situasi ini, Bowler lantas mencabut paksa semua kabel koneksi, membuat seluruh robot berhenti beroperasi kecuali PR-04. Karena modul komunikasinya tidak terpasang, robot ini justru beroperasi secara mandiri menggunakan kecerdasannya sendiri. Setelah melakukan perundingan darurat dengan agen CIA, mereka memutuskan untuk menulis kode program baru yang memungkinkan 3 robot lainnya menjalankan misi baru, yaitu menghancurkan BR-04 yang kini telah memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri. Di sisi lain, Mason yang merasa keadaan mulai sedikit aman, memiliki ide untuk menggiring teman-temannya kembali ke desa. Sayangnya, keputusan ini ternyata merupakan langkah yang keliru, karena secara kebetulan, salah satu robot juga kembali ke lokasi yang sama. Dengan pengalaman sebagai mantan pasukan khusus Angkatan Laut, Mason berusaha sekuat tenaga membantu rekan-rekannya yang diserang oleh robot, bahkan sampai bergulat langsung dengannya. Di saat yang sama, seorang anak laki-laki muncul dan menunjukkan modul yang ia temukan, berharap agar robot itu segera pergi dari pemukiman, karena anak itu berpikir robot tersebut hanya mencari modulnya. Akan tetapi, tindakan ini nyatanya tidak berguna, karena robot tersebut tetap melanjutkan serangannya sesuai dengan misi yang tertanam dalam sistem. Mason kemudian mencoba memancing sang robot untuk masuk ke dalam hutan. Setelah pertarungan habis-habisan, ia berhasil menjebaknya menggunakan bom ranjau, dan bom itu meledak dengan dahsyat. Bowler yang mendapati salah satu robot berhasil dijatuhkan, lantas memerintahkan ketiga programmer untuk mengaktifkan mode penghancuran diri pada robot tersebut dengan maksud agar Mason ikut terbawa ledakan. Namun beruntungnya, Mason berhasil menghindari ledakan tersebut tepat pada waktunya. Kembali ke pemukiman, Mason mendapati bahwa Kayla telah terluka parah akibat serangan robot. Dua mahasiswa kedokteran segera bergegas memberikan pertolongan pertama. Setelah itu mereka memutuskan untuk pergi bersama meninggalkan pemukiman bersama dengan anak kecil yang menemukan modul BR-04 yang beruntungnya juga masih selamat. Di saat yang sama, dua robot yang tersisa akhirnya bertemu dengan BR-04 dan mulai melancarkan serangan. Namun, BR-04 melakukan perlawanan sengit dan terlihat lebih unggul, bahkan berhasil melumpuhkan satu robot lainnya. Para programmer yang menyaksikan hal ini melalui monitor menjadi sangat terkejut melihat seberapa cepatnya BR-04 bisa mempelajari keterampilan baru itu. Bahkan, robot ini menunjukkan kecerdasan independen yang mengkhawatirkan. Tidak punya pilihan lain, Bowler memerintahkan para teknisi untuk mengaktifkan mode penghancuran diri pada robot-robot yang telah dikalahkan. Akan tetapi, hal ini ternyata tidak bisa dilakukan karena BR-04 yang cerdas lebih dulu mencabut sistem peledak yang tertanam di dalam robot tersebut. Dari sini kita tahu bahwa BR-04 tidak hanya semakin pintar, tetapi juga mampu memutuskan koneksi dari server pangkalan secara mandiri. Kroger kemudian menawarkan sebuah ide memasang modul cadangan pada robot yang rusak menggunakan data program tempur yang telah ditingkatkan. Sementara proses ini dilakukan, Fielding secara diam-diam pergi keluar untuk menghubungi pacarnya yang berada di Amerika. Sayangnya, Bowler menyadari bahwa Fielding sedang menceritakan kejadian ini serta berencana untuk melarikan diri. Ia lantas meminta bantuan agen CIA untuk melacak dan membunuh pacar Fielding karena telah mengetahui terlalu banyak tentang operasi rahasia ini. Sementara Fielding sendiri sungguh naas, ia dihajar habis oleh Bowler yang sempat berusaha melarikan diri. Setelah itu, Bowler memerintahkan dua programmer yang tersisa untuk berpindah lokasi, serta membuat alibi mengenai Fielding yang diklaim telah melarikan diri. Di sisi lain, Mason bersama kelompok yang selamat terlihat sedang berusaha memanjat sebuah tebing curam. Sayangnya, tepat ketika mahasiswa terakhir bernama Jordan sedang berusaha naik, keberadaannya diketahui oleh robot. Merasa bahwa hidupnya akan berakhir, Jordan lantas berniat melakukan bunuh diri menggunakan senjatanya. Beruntung, tepat di saat itu juga, rekan yang berada di atas tebing mulai berteriak untuk mengalihkan perhatian si robot. Alhasil, Jordan akhirnya selamat dan berhasil ikut naik ke atas tebing. Di sisi lain, Bowler membawa kedua programmer ke pangkalan baru dan lantas menunjukkan foto-foto keluarga mereka. Sebuah cara halus untuk mencegah agar kedua teknisi ini tidak mencoba melarikan diri. Isyaratnya jelas, hal buruk akan terjadi pada masing-masing keluarga jika James dan Kroger melakukan tindakan yang melanggar perintah.
Bowler kemudian pergi ke hutan untuk memasang modul baru pada robot BR-03 yang sebelumnya dikalahkan oleh BR-04. Setelah sistem peledak diri dimasukkan kembali ke dalam tempatnya, robot itu langsung berlari masuk ke hutan untuk mencari keberadaan BR-04. Sementara itu, Mason dan yang lainnya tiba di sebuah gua, tempat mereka bertemu dengan seorang pria tua buta dengan wajah yang mengerikan, yang telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya mengasingkan diri di dalam gua tersebut. Setelah membiarkan pria tua itu pergi, Mason memutuskan untuk beristirahat sejenak di dalam gua. Ia sempat menerima pesan dari Kayla yang meminta agar Mason menjaga anaknya, karena Kayla merasa bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Dan perkataan itu pun terbukti, pada keesokan harinya keadaan Kayla semakin memburuk dan tidak mungkin lagi bisa diselamatkan. Di saat yang sama, robot BR-02 yang masih dalam kendali CIA muncul di dalam gua. Mason bertindak cepat dan berusaha memancing robot itu untuk menjauh dari kelompok. Beruntungnya, melalui celah-celah sempit gua, Mason berhasil menjebak robot tersebut agar terperangkap di antara bebatuan. Segera setelahnya, Mason menggendong Kayla dan memimpin kelompok untuk segera keluar dari gua. Jordan yang merasa gondok sedari tadi sempat menembaki robot tersebut sebelum kemudian bertanya kepada Mason tentang asal-usul robot ini. Namun, sebagai mantan anggota Angkatan Laut, Mason tidak kesulitan untuk mengenali bahwa ini adalah peralatan operasi militer Amerika. Dia segera menyadari bahwa kini mereka adalah saksi dari sebuah operasi yang sangat rahasia yang dijalankan oleh pemerintah Amerika. Dan itulah alasan mengapa robot-robot ini terus-menerus memburu mereka. Sayangnya, sesampai mereka di luar gua, Kayla sempat kembali meminta Mason untuk menjaga anaknya sebelum kemudian menghembuskan napas terakhirnya. Setelah meninggalkan jasad Kayla di sebuah reruntuhan, mereka kembali dihadapkan pada robot BR-02 yang ternyata berhasil melepaskan diri dari celah batu. Mason segera memerintahkan yang lainnya untuk pergi, sementara dia bersama Jordan akan berusaha menghalau robot tersebut. Akhirnya, setelah berjuang keras menghadapi situasi yang hampir putus asa, mereka berhasil melarikan diri dan kembali bertemu di hutan. Dalam pelarian berikutnya, Mason akhirnya menyadari bagaimana para robot yang selalu bisa mengetahui keberadaan mereka. Ternyata hal ini disebabkan oleh modul BR-04 yang dibawa oleh anak Kayla. Untuk itu, ia segera mengambil modul tersebut dan membuangnya di suatu tempat, berharap agar para robot tidak lagi mengejar mereka. Sayangnya, upaya itu ternyata tidak berhasil karena agen CIA memerintahkan para teknisi untuk menyalakan program baru yang memungkinkan para robot melacak target melalui jejak kaki. Sehingga sekali lagi robot BR-02 berhasil menemukan keberadaan mereka dan mulai membantai Mason serta rekan-rekannya. Mason berusaha sekuat tenaga menyelamatkan anak Kayla dari cengkeraman BR-02. Namun sayangnya ia kalah dalam pertempuran itu, dan di saat yang bersamaan robot BR-04 muncul dari belakang dan langsung menghancurkan BR-02. Setelah itu, BR-04 mendatangi Mason dan mulai menanyakan namanya menggunakan suara manusia yang sintetis. Robot itu bertanya kepada Mason mengenai misinya dan sedang mencoba memahami mengapa Mason lebih mengutamakan nyawa seorang anak daripada nyawanya sendiri. BR-04 juga sempat bertanya apakah ia juga bisa hidup seperti manusia. Namun renungan filosofinya ini kemudian terganggu dengan kemunculan BR-03 yang datang bersama Boiler. Dalam usahanya menyelamatkan yang lain, Jordan menerima luka tembakan dari Boiler yang membuat Mason memaksa rekan-rekannya untuk segera menyelamatkan diri, sementara Mason sendiri akan berusaha menghadapi Boiler hingga titik darah penghabisan. Ketika pelurunya habis, Mason menantang Boiler untuk bertarung layaknya seperti pria sejati. Akan tetapi, di saat yang sama, BR-04 yang masih berkutat dengan BR-03 menahan kaki Boiler dengan sangat kuat. Hal ini memberi kesempatan pada rekan-rekan yang lain untuk membawa Mason pergi. Saat itu, agen CIA memerintahkan Kroger untuk meledakkan peledakan diri daripada robot BR-04. Namun sayangnya, perintah tersebut tidak dapat dijalankan karena BR-04 memblokir jaringan komunikasi mereka. Dan justru BR-04 sendirilah yang berniat melakukan peledakan diri dan memperingatkan Mason untuk segera melarikan diri. Boiler segera menembakkan pistol EMP untuk berusaha menghentikan proses peledakan diri BR-04. Akan tetapi hal itu sia-sia karena dalam beberapa detik kemudian bom tetap meledak dengan sangat dahsyat. Kejadian ini tentu membuat agen CIA marah besar. Ia lantas menghabisi James dan Kroger menggunakan bom jarak jauh yang terpasang di dalam ruangan. Karena ia tidak mau ada saksi yang tersisa. Akan tetapi ternyata James masih bertahan di insiden tersebut karena kebetulan ia sedang berada di luar ketika bom diledakkan.
Sementara itu, para mahasiswa kedokteran berhasil selamat keluar dari hutan bersama dengan Mason yang telah berhasil mewujudkan permintaan terakhir Kayla untuk menjaga anaknya. Film kemudian diakhiri dengan adegan di sebuah pabrik pembuatan robot di mana BR-04 ternyata berada di sana. Hidup, belajar, dan berkembang seperti manusia. Film pun tamat. Sekedar informasi tambahan, film berjudul Monster of Man yang disutradarai oleh Mark Toya, yang juga sekaligus menjadi kameramen, merupakan film independen yang didanai dari sumbangan publik melalui platform crowdfunding Indiegogo.com. Meski tidak banyak ekspektasi di awal, di luar dugaan, film ini mampu menunjukkan keterampilan Mark dalam mengelola adegan aksi dengan segala keterbatasan, baik dari segi dana maupun peralatan. Namun secara keseluruhan, film ini cukup menghibur dari segi cerita maupun efek CGI-nya. Di IMDb, film ini mendapatkan rating 5.4, tapi menurut Mimin pribadi, film ini layak mendapatkan rating 6. Dan agar kalian mendapatkan sensasi menonton yang lebih maksimal, Mimin sangat menyarankan untuk menonton filmnya langsung di situs streaming legal atau membeli CD originalnya. Sekian alur cerita dari Mimin kali ini, terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan nama atau pengucapan. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya, adios.